Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Saat ini muncul pemberitaan dari salah satu pejabat MUI yang menjelaskan bahwa nikah siri, yaitu pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan negara, dianggap haram karena dinilai menimbulkan banyak mudarat, terutama bagi perempuan dan anak, seperti tidak adanya perlindungan hukum, sulitnya menuntut nafkah, serta hilangnya hak waris. Bagaimana pandangan Buya mengenai hal ini, dan bagaimana seharusnya umat menyikapi persoalan nikah siri yang tidak dicatatkan negara? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pernikahan disebutkan oleh para ulama bahwa segala sesuatu yang punya fungsi mengukuhkan jalinan pernikahan itu adalah dikukuhkan. Misalnya pencatatan. Karena pencatatan dengan surat nikah itu mengukuhkan pernikahan untuk menjaga hak-hak. Maka itu dianjurkan untuk dipatuhi. Untuk menjaga hak. Perempuan bisa menuntut haknya kalau terjadi kezaliman. Untuk dilindungi. Wanita dilindungi urusan mungkin nafkah dan lain sebagainya. Kemudian jika ada permasalahan, mungkin seandainya sang suami tidak mau mencerai, sang istri bisa mengajukan ke mahkamah untuk minta cerai khulu, ada bukti pernikahannya, nanti hakim yang akan bisa memutuskannya. Dan memang selagi semua catatan-catatan atau yang disebut dengan syarat-syarat yang punya makna mengukuhkan satu jalinan pernikahan, maka itu diizinkan oleh syariat, bahkan didukung, termasuk adanya surat. Maka kami himbau kepada para wanita juga, kalau Anda menikah, sebisa mungkin harus adanya surat tersebut agar hak-hak Anda terlindungi. Hak Anda terlindungi, urusan nafkah, anak, dan seterusnya. Kemudian di sisi lain, bagi laki-laki yang ingin menikah, di sana ada hukum menikah. Hukum menikah itu ada yang wajib loh ya. Wajib menikah adalah bagi laki-laki yang mampu menikah, kemudian dia mampu menikah dan syahwatnya bergolak tinggi, maka wajib baginya menikah. Ada yang sunnah menikah, dia mampu menikah tapi nggak terlalu penting deh nikah, dia bisa menahan syahwatnya, matanya juga terjaga, lebih baik ibadah dia. Mungkin ada. Jadi saya tidak terlalu kuat, tidak salah, mungkin ngomong itu. Saya laki-laki tidak pernah terlintas urusan perempuan, syahwat enggak, saya lebih tenggelam dalam kerinduanku kepada Allah, mungkin. Oke. Tapi ada orang yang haram menikahlah ini. Catatan haram menikah ini mungkin bisa saja, seandainya ada oknum MUI mengatakan haram, adalah mungkin dari sisi ini. Siapakah? Semua laki-laki yang di dalam menikah niat ingin berbuat zalim, maka nikahnya haram. Tapi tetap sah asalkan memenuhi syarat rukunnya. Cuman niat berbuat jahat kan tidak ada yang tahu. Seorang laki-laki mau nikah tapi ingin berbuat zalim, ini adalah haram. Allah Maha tahu yang ada di dalam hatinya, niat berbuat zalim. Sehingga jika terjadi kezaliman karena pernikahan yang tidak pakai surat, berarti sebetulnya yang ingin dikatakan haram itu kan kezalimannya, bukan pernikahannya, kezalimannya itu. Cuman ada dalam pembahasan fikih ada syaddud dzara'i, yaitu mengantisipasi. Ya mungkin kita tidak bisa mengatakan salah orang yang mengatakan semacam itu, maksudnya mengantisipasi. Ada dalam mazhab Malik itu ada istilahnya antisipasi, itu boleh mengharamkan sesuatu agar tidak terjadi kejahatan di belakangnya adalah disahkan. Ada yang dibenarkan, cuman juga tidak mutlak. Jika memang itu pasti akan menjadikan contoh, menggali sumur itu kan boleh, cuman di jalan raya, nah kan kurang ajar namanya. Menggali sumur itu boleh, tapi galinya di jalan raya, jadi tidak boleh. Ya nikah yang semula boleh, tapi kok jadi ajang untuk berbuat zalim, ya jadi tidak boleh misalnya. Nah sekarang berarti kalau mengatakan haram mutlak tidak bisa, perlu dikembalikan kepada hakikat kejadiannya. Ya kami himbau kepada kaum pria, jika Anda menikah jangan memanfaatkan kelemahan perempuan,
kemudian lalu dia main seenaknya sendiri, kelemahannya bukan kepentingan. Sebab kita tidak bisa mengatakan perempuan semuanya sama. Ada perempuan yang memang dia perlu surat nikah dan resmi untuk itu. Ternyata ada perempuan yang tidak menghendaki itu semuanya. Ada, jangan dianggap sama, maka tidak bisa dipukul rata. Bahkan sebuah kejadian, coba gimana solusinya? Perempuan yang punya hajat untuk menikah dan sangat tinggi hajatnya untuk menikah, sementara anak-anaknya belum terlalu dekat dengan agama, dia sangat menghalangi kalau ibunya menikah lagi. Sementara seorang wanita masih punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, sehingga ada kesepakatan dengan seorang yang siap menikahinya untuk hajatnya, dan bukan satu aib, karena ini bukan zina, ini nikah. Dan rupanya sang perempuan itu pun juga tidak punya waktu yang banyak untuk bisa membersamai sang suami, dan ternyata ketemu suami yang juga sama. Ini sebuah gambaran saja, kan tidak semua anak memahami tentang hajat orang tua. Kalau orang ngerti agama, bahwasanya seorang anak yang mempunyai ayah tidak punya pasangan dan ayahnya punya hajat menikah, sang anak wajib memberikan biaya ayahnya untuk menikah, kan begitu. Cuman tidak semua anak ngerti agama, sehingga tetap saja melarang ayah tidak boleh menikah. Pokoknya sampai kapan dulu ayah nggak boleh menikah. Loh, di saat semacam ini dia punya hajat, ketemulah dia dengan perempuan, sehingga sudahlah di antara kita yang penting halal saja. Bisa jadi, mohon maaf, ini sebuah gambaran. Jadi kita tidak bisa mengatakan omongan tadi itu salah atau telak. Kalau di sisi menuju keharaman, kedoliman, iya. Tapi bisa saja orang boleh melakukan yang demikian untuk sebuah keperluan juga. Bahkan mungkin juga kepentingan seorang perempuan itu sendiri dengan tanpa adanya surat nikah. Jadi kita jangan gampang mengatakan itu kok keberlebihan atau itu bisa jadi yang mengatakan semacam itu sering bertemu dengan problem laki-laki yang kurang ajar, nikah siri, main semua sendiri, makanya dia wajar mengutarakan statement semacam itu, atau mengatakan ini bahaya, maka nikah siri adalah sah tapi haram kalau ketemu orang yang mau berbuat dolim. Tapi bisa jadi nikah siri adalah sah, termasuk, mohon maaf, ada seorang mahasiswa dengan laki perempuan, orang tuanya sudah bersepakat bagaimana kalau menikah siri, sudahlah, kenapa, biar sambil sekolah saja, kenapa, resepsinya menanti dah, rame-rame suratnya diurus nanti, kenapa, yang penting halal. Bagaimana kita katakan haram? Ini demi kedamaian, demi keamanan, ketentraman seorang tua dengan anaknya. Sang ayah menyetujui, mertua besannya menyetujui, ini sah. Jadi mohon maaf, bukan mutlak diharamkan juga tidak, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan kalau orang ngomong begitu. Mungkin sering ketemu dengan ibu-ibu mengadu, ternyata nggak bisa menuntut haknya gara-gara apa? Ketemu laki-laki hanya gara-gara mungkin ngelamar langsung diterima, nggak tahu ini mobilnya rental, tak taunya bajunya necis, utangnya banyak, ngakunya. Ini kan salahnya gampang terpesona dengan orang, tidak melihat hakikatnya dulu. Jadi tidak bisa mutlak ya semacam itu. Cuman ada nisbah minas sehah dalam istilah, ada sisi kebenaran yang mungkin yang disampaikan oleh MUI tadi, bahwasanya pernikahan yang menjadikan sebab kedoliman tadi jelas haram biarpun sah secara hukum fikih. Tapi kalau mungkin ada sebagian yang punya pernikahan siri, ada yang memang ada tujuan di balik nikah siri, bukan tujuan untuk berbuat dolim, bahkan mungkin justru untuk menolong. Ada, dia secara pribadi nggak ada butuhan seks, dia seorang yang mungkin secara pribadi nggak terlalu punya butuhan urusan ranjang, akan tapi saya perlu menolong dia, lalu dia menikahi dengan tujuan banyak, sehingga anak dekat mungkin saja semacam, nggak usahlah pakai akad, nggak pakai surat. Nah, ini bisa jadi semacam itu. Jadi maksud kami adalah jangan gampang kita ke depan lalu mengatakan itu nggak boleh dan sebagainya, atau tiba-tiba juga seenaknya. Nah, harapan kami sampai kepada kesimpulan begini loh ya, kepada kaum pria, kalau anda ingin menikah, hati-hati. Allah ada Tuhan Allah yang maha tahu. Jangan tujuan main-main, mempermainkan. Akan bisa jadi seorang laki-laki setelah menikah dengan seorang perempuan, dia tidak ingin mencerai, alasannya saya tidak akan mencerai sampai kapanpun. Wah, bahasanya itu, biarpun tidak mencerai tapi bikin kesel dia. Akhirnya apa? Dia tahu dia, alah 2 bulan selesai. Karena apa? Akhirnya sang istri minta cerai sendiri. Ini ulah. Tidak mencerai lagi-lagi, tapi komunikasi susah, kemudian ya pokoknya bikin kesel deh.
Maksudnya apa? Biar dia minta cerai loh. Kan kamu yang minta. Allah Maha tahu. Para suami, para laki-laki. Jangan saya nanya, kalau Anda ingin menikah punya tujuan mulia, biarpun seandainya dengan nikah syirri, ingat, ada tujuan mulia. Saya hanya kebalikan, bisa saja dengan syirri tapi tujuannya mulia, atau dengan terang-terangan tujuannya jahat. Yang penting yuk kita niat yang benar, niat yang baik. Adapun masalah mempermudah urusan pernikahan, itu yang kami serukan agar orang tidak terjebak dalam keharaman urusan zina. Halal, halal, halal. Dan selagi orang mengatakan ia adalah menikah, sudahlah. Kalau sudah menikah, selesai. Tinggal nanti mohon setelah itu para wanita diurus dengan baik urusan surat nikahmu, karena nanti anakmu lahir bagaimana aktenya biar mudah ya. Kemudian urusan yang lainnya bukan urusan tuntut menuntut saja dalam hidup, jadi di perlindungan. Kalau sudah menikah ada surat ini, ada mudah, kalau ada apa-apa sang wanita bisa dijaga, dilindungi, kurang lebih seperti itu. Jadi bagi yang mengatakan haram itu, mungkin ada saking keselnya dengan sebagian laki-laki yang main lompat sana lompat sini, nikahnya berkali-kali ya, akan tapi tujuannya untuk main-main. Tapi ada orang mungkin nikahnya banyak untuk menolong, wallahualam, bisa jadi, kan semuanya mungkin yang demikian itu. Hanya kami kembalikan kepada kaum pria. Allah Maha tahu niat yang ada di dalam hati Anda. Kalau tujuan untuk main-main, mempermainkan orang, atau hanya itu, adalah Allah Maha tahu. Tapi kalau untuk memenuhi hajat pun masih sah loh ya, bukan main-main. Saya hajat, saya takut haram lalu menikah, biarpun nikahnya untuk memenuhi syahwat, itu halal kok. Yang nggak boleh itu zina, itu loh haram, zina haram. Seorang perempuan yang kami sebut, ada seorang perempuan, hanya saya pengen menikah hanya memenuhi hajat saya diciptakan oleh Allah dengan syahwat tinggi. Dia perempuan mengaku dengan kesadaran, saya syahwat tinggi, saya takut zina, saya nggak butuh nafkah, saya tidak butuh kebersamaan, saya hanya butuh loh. Apakah seorang perempuan jelek? Bukan, dia tidak menjual diri kok, dia menikah. Dan karena satu hal, dia tidak mau pakai surat nikah, perlu dihargai dari sisi dia takut dari yang haram. Artinya dikembalikan kepada masing-masing. Anda wanita, kami tidak bisa memaksa Anda harus menuntut surat nikah. Bisa jadi Anda adalah tergolong wanita yang memilih untuk tidak pakai surat nikah untuk kemaslahatan tertentu, saya tidak tahu itu. Tapi kami himbau kepada semua wanita, tadi laki-laki, hati-hati, jangan main-main, jangan main-main, Allah Maha tahu. Dan wanita, tolonglah, selagi Anda bisa pakai surat yang resmi baik-baik, kemudian disyiarkan dan sebagainya, diagungkan syiar pernikahan, dianjurkan biar orang tahu dan sebagainya. Tapi kalau ternyata ada yang satu dua memilih dengan sirri, itu urusan dia, akan tapi harus waspada, diantisipasi tentang kezaliman. Misalnya harus ada saksi orang yang benar, kemudian laki-laki tujuannya apa kok harus sirri, bukan hanya sirri main-main. Tujuan kenapa harus nikah sirri? Kalau mungkin resepsinya tahun depan, sekarang sidun, oh ya sah, halal toh, karena memang belum sempat, dia belum punya biaya untuk resepsi, ya sah. Tujuannya apa dulu nikah sirri? Nikah sirri tujuannya apa? Dan sebetulnya kami lebih banyak mengarah pada kaum pria, jangan berbuat dolim dengan nikah sirri. Allah kan Maha tahu itu saja. Kalau mau nikah sirri, harus ada tanggung jawab dan seterusnya. Ingat, urusan dengan Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Jadi ustadz yang mengatakan tadi haram itu sebenarnya untuk membela yang terdolimi, bukan membela perempuan misalnya, membela yang terdolimi. Bisa ya, laki terdolimi juga nggak boleh, jangan ada kezaliman. Akan tapi apakah haramnya pasti? Nggak mutlak, tidak mutlak haram. Haram bagi orang yang nikahnya punya tujuan untuk berbuat zalim. Hei kaum pria, tolong perhatikan sisi ini. Sisi lain, wahai wanita, tolong hati-hati di dalam urusan menikah, jangan mudah terpesona sehingga wanita itu di saat menikah harus dihantarkan, sehingga harus ada saksi, ada wali dan seterusnya. Pernikahan wanita hendaknya dihantarkan, kan, indahkan, dihantarkan sampai walinya menghantarkannya, seolah ini menghantarkan. Kemudian saksinya orang-orang yang bukan orang fasik, saksi orang yang adil, orang yang benar, sehingga ini bisa disaksikan untuk bisa sama-sama dijaga. Semoga Allah menjaga kita semuanya, dan takutlah kepada yang haram, hai hamba Allah. Dan lebih dari itu ketahuilah, dan kita juga tidak ingin mempersulit urusan pernikahan. Karena apa? Jika pintu halal ini ditutup, naudzubillah, pintu haram yang terbuka, zina. Sekarang perzinaan, naudzubillah, zina adalah hina, zina adalah kehinaan, kehinaan.
Jangan mendekati pintu zina, ada pintu halal yang mudah. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.